Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juhairi Hasmi Alfaini, NIM E2019-2074 akan mereview tugas ekonomi makro tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disingkat OJK ialah sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. OJK memiliki asas pelaksanaan. Yang pertama, asas independensi, yaitu OJK bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu peraturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua ada asas kepastian umum. OJK memberikan kepastian atau jaminan terhadap lembaga keuangan, memberikan arahan, reward, bahkan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Kemudian ada asas kepentingan umum, yaitu OJK mementingkan umum, seperti melindungi dan menjaga hak nasabah. Yang keempat, asas keterbukaan, yaitu OJK bersifat terbuka. Bersifat terbuka di sini OJK seperti memberitahu wewenang dan tugas mereka. Dalam pengawasan, pihak-pihak lain boleh mengakses selama itu bukan rahasia negara ataupun rahasia perusahaan. Kemudian yang kelima, asas profesionalisme. Di sini OJK, orang-orang yang bekerja di OJK harus memiliki profesional, harus memiliki potensi yang tinggi. Mereka bekerja secara objektif dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang keenam ada asas integritas, yaitu orang-orang yang bekerja di OJK harus memiliki integritas yang tinggi. Dan yang terakhir ada asas akuntabilitas. Dan pastinya OJK memiliki tugas. Tugas OJK yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Dan tugas yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Dan juga lembaga keuangan lainnya. Selain tugas, OJK juga pasti memiliki wewenang. Wewenang OJK di sini sangat banyak. Yang pertama, OJK menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Wewenang yang kedua, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang ketiga, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang keempat, mengatur tentang lembaga keuangan. Yang keempat, mengatur tentang tata cara penerapan pengelolaan di lembaga jasa keuangan. Kemudian, wewenang yang kelima, mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur, serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Dan yang keenam, membuat dan menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Wewenang yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang kesembilan, memberikan sanksi administrasi kepada pihak yang melanggar peraturan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, OJK berwenang memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan, dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian review dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.